Allahu 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 Allah Allahu Allah. Coba bayangin, ada sebuah pesan yang saking kuatnya, sampai-sampai keasliannya itu dijamin untuk selamanya. Nah, itulah inti dari surah Al-Hijr, surah ke-15 dalam Al-Quran. Namanya sendiri diambil dari sebuah kaum di masa lalu, yang ceritanya jadi salah satu pelajaran penting yang akan kita bongkar sama-sama kali ini. Nah, ini dia janjinya, langsung ada di awal-awal surah. Ayat ini bukan sekedar kalimat biasa, tapi ini adalah fondasi yang menegaskan kalau Al-Quran itu akan selalu terjaga. Dari sinilah semua cerita di dalam surah ini akan berpusat menunjukkan gimana janji penjagaan ini diuji dan juga dibuktikan. Oke, biar kita bisa paham pesannya secara utuh, kita akan telusuri surah Al-Hijr ini lewat 5 bagian utama. Mulai dari sebuah risalah yang awalnya dicemooh, lalu kita lihat bukti-bukti di alam semesta, kisah pemberontakan pertama, gema sejarah masa lalu, sampai akhirnya janji terakhir di akhirat. Oke, bagian pertama ini langsung membawa kita ke jantung permasalahannya. Sebuah pesan ilahi yang datang, tapi sambutannya sama sekali bukan karpet merah. Malah sebaliknya, disambut dengan cemoohan dan penolakan yang keras. Coba diperhatikan cara mereka menolak. Ini bukan sekedar rasa ragu atau skeptis ya. Ini serangan personal yang frontal banget. Mereka bukan cuma menolak pesannya, tapi juga menyerang kredibilitas si pembawa pesan dengan tuduhan yang sangat berat. Nah, di sini dialognya makin tajam. Kaum penentang ini menantang, mereka minta bukti yang spektakuler. Coba turunkan malaikat sekarang juga. Tapi jawaban dari Tuhan justru mengungkap sebuah konsekuensi yang, jujur aja, mengerikan. Kalau malaikat benar-benar turun membawa kebenaran, itu tandanya waktu untuk debat dan tawar-menawar sudah habis. Penghakiman bakal datang saat itu juga. Menariknya, alih-alih menjawab tantangan itu dengan menurunkan malaikat, surah ini justru ngajak kita buat melakukan sesuatu yang lain, buka mata dan lihat sekeliling kita. Karena buktinya itu bukan disembunyikan, tapi justru terhampar luas di alam semesta yang kita lihat setiap hari. Coba lihat daftar ini deh. Dari gugusan bintang di langit yang kita pandangi di malam hari, sampai angin sepoi-sepoi yang ternyata membawa serbuk sari untuk penyerbukan, semuanya ini adalah bagian dari sebuah orkestra yang luar biasa. Ini bukan fenomena acakan. Ini adalah sebuah sistem yang super teratur, saling terhubung, dan semuanya bekerja untuk menopang kehidupan. Sebuah sistem yang jelas ada di luar kendali kita sebagai manusia. Oke, setelah kita melihat tanda-tanda kekuasaan di luar diri kita, sekarang kita diajak untuk melihat ke dalam. Ke sebuah drama kosmik pertama yang menjadi akar dari semua pilihan, ketaatan, dan juga pemberontakan dalam sejarah umat manusia. Di pusat drama ini ada satu tokoh utama, Iblis. Ceritanya dimulai saat Tuhan menciptakan Adam dari tanah liat lalu memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan. Semuanya patuh, kecuali Iblis. Dia menolak. Bukan karena dia tidak percaya pada Tuhan, tapi karena kesombongan. Inilah ujian ketaatan yang pertama kalinya. Nah, ini dia anatomi dari sebuah pembangkangan. Dimulai dari sebuah perintah yang sederhana, lalu berlanjut ke penolakan yang dasarnya cuma satu, kesombongan. Yang kemudian tentu saja berujung pada kutukan. Tapi Iblis nggak berhenti di situ. Dia justru minta waktu tambahan dan bersumpah untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Inilah bisa dibilang cetak biru dari konflik abadi antara kerendahan hati dan keangkuhan. Kisah Iblis tadi itu bukan sekedar dongeng pengantar tidur ya. Surah ini kemudian menunjukkan gimana drama pilihan antara taat dan membangkang itu terus-terusan terulang lagi dan lagi di panggung sejarah manusia. Di sini kita dikenalkan pada satu konsep kunci, sunnatullah. Anggap saja ini semacam hukum alamnya sejarah. Ada tolanya, ada sebab akibat yang pasti. Sebuah risalah atau pesan kebaikan diutus, sebuah kaum kemudian memilih untuk taat atau menolak, dan konsekuensi dari pilihan itu pasti akan datang. Mari kita lihat langsung studi kasusnya, kisah Nabi Lut. Alurnya jelas banget, para utusan datang, kaumnya justru datang dengan niat jahat. Nabi Lut memohon agar mereka sadar, tapi seruannya ditolak mentah-mentah. Hasil akhirnya, azab yang tak terhindarkan. Nah, inilah sunatullah yang sedang bekerja. Polanya sangat jelas. Dan perhatikan detail penting yang satu ini. Al-Quran nggak bilang ini cuma cerita zaman dulu. Dikatakan bahwa reruntuhan kota itu terletak di jalan yang masih dilalui manusia. Artinya apa? Ini bukan mitos. Ini seperti sebuah museum sejarah yang terbuka. Sebuah pelajaran abadi yang jejak fisiknya masih bisa disaksikan. Oke,
Setelah kita melihat bagaimana penghakiman terjadi di dunia, sekarang surah ini membawa kita melihat lebih jauh lagi ke cakrawala waktu yang paling akhir, konsekuensi abadi dari setiap pilihan yang kita buat selama hidup. Jadi, pada akhirnya, di ujung perjalanan ini cuma ada dua tujuan. Surah ini melukiskan gambaran yang sangat kontras antara nasib mereka yang mengikuti jalan kesombongan iblis dan mereka yang memilih jalan ketakwaan. Untuk para pengikut jalan kesombongan, Jahanam digambarkan punya 7 pintu. Ini bukan angka acak ya, angka ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa setiap jenis pembangkangan dan kejahatan punya jalurnya sendiri menuju hukuman yang sudah ditetapkan dan terorganisir. Lalu, sekarang coba kita lihat sisi sebaliknya. Surga digambarkan bukan cuma sebagai tempat indah dengan taman dan mata air. Perhatikan detailnya, hati yang bersih dari segala dendam, persaudaraan yang tulus di mana semua duduk berhadap-hadapan, nggak ada lagi rasa lelah, dan yang terpenting, rasa aman yang abadi. Ini bukan sekedar bebas dari hukuman, tapi sebuah kualitas hidup yang benar-benar baru dan sempurna. Dan akhirnya, surah ini ditutup dengan kembali ke titik awal, kembali kepada sang pembawa pesan yang dicemooh di awal cerita. Perintah terakhir untuknya bukanlah untuk terus berdebat tanpa henti, tapi untuk bersabar, berpaling dari cemoohan, dan justru menemukan kekuatan di dalam ibadah. Sebuah pesan penutup tentang bagaimana cara bertahan di tengah badai penolakan. Pada akhirnya, surah Al-Hijr ini seolah-olah melemparkan pertanyaan kembali kepada kita semua. Ketika kita dihadapkan dengan keraguan dan cemoohan dunia, dari mana kita menarik kekuatan dan keyakinan kita? Apakah dari tanda-tanda kebesaran di alam, dari pelajaran sejarah masa lalu, atau dari janji akan masa depan yang lebih baik? Surah ini menawarkan jawabannya, sekaligus menantang kita untuk menemukan jawaban itu dalam diri kita masing-masing.